Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Apa kabar para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada? Senang sekali di hari ini, hari Senin, kita menemani Anda dalam program kajian rutin yang diasuh oleh guru kita Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA Hafizahullah Ta'ala. Masih membahas salah satu kitab, yakni kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Ar-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, insyaallah ta'ala Ustaz akan melanjutkan pembahasan di poin yang ke-134. Dan seperti biasa para pemirsa, kami mengundang Anda nanti dalam segmen soal jawab. Kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dan bertanya terkait dengan pembahasan yang nanti disampaikan oleh Ustaz. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silahkan nanti bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Insyaallah ta'ala setelah Ustaz menjelaskan pembahasan tersebut, kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung. Oleh karena itu, terus disimak pembahasan di pagi hari ini. Alhamdulillah, Ustaz telah terhubung dari kediaman beliau di Batam. Sebelum memulai pembahasan, kita sapa beliau terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabar antum dan keluarga di Batam, Ustaz? Bikhairin walhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kita mulai pembahasan di pagi hari ini. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai, falyatafaddal masykuran. Jazakallahu khair. Wa iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah bifadlillah wa karamihi wa minnatih, dengan karunia Allah semata, nikmatnya, cucuran rahmatnya, kita dapat diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini, ya, kesehatan, keselamatan diri kita, keluarga kita, pada harta kita. Semoga Allah SWT menjaga kita selalu dalam Islam dan mewafatkan kita di atas Islam. Para pemirsa Ahsan TV, kalau Anda berada, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita akan melanjutkan kepada poin yang ke-134. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula jasun rajulin min ahli al-ahwa fahadzirhu wa'arrifhu fa in jalasa ma'ahu ba'da ma alima fattaqih fa innahu sahibu hawan. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, jika engkau melihat ada seorang laki-laki yang berteman, ya, dengan seseorang dari ahli al-ahwa, dari ahli bid'ah, fahadzirhu wa'arrifhu, maka ingatkan dia, beritahukan kepadanya, hadirhu, beritahukan dia, hai fulan, teman bermajlis itu ahlul bid'ah, nanti engkau tertular. Penularan corona begitu dahsyat, itu penularan penyakit fisik, penularan penyakit, ya, syahwat, syubhat pun dahsyat sebagainya penularan virus corona. Apabila engkau melihat ada seseorang terkena corona, engkau ingatkan, hai fulan, itu si fulan terkena corona, dalam engkau menjaga protokol, ya, dan dalam engkau, ya, memakai maskermu, dalam engkau menjaga jarak. Demikian dalam agama ini, sungguhnya virus yang bernama syubhat itu lebih dahsyat daripada virus yang mendera manusia, yang mengakibatkan
manusia sakit hingga wafat karena sakit, dan wafat tersebut adalah merupakan penderitaan jasmani. Tapi yang namanya penyakit syubhat itu adalah penderitaan yang bisa berdampak, ya, seorang dibakar dalam api neraka, iyadzbillah. Maka apabila engkau melihat seorang laki-laki berteman, bermajlis akrab dengan seseorang yang kau kenal dia memang adalah ahlul bid'ah, menyeru bid'ah, menyeru kepada kesesatan, menyeru kepada syubhat, fahadzirhu wa'arifhu, beritahukan dia, hai fulan, sahabatmu ini bahaya, nanti engkau tertular. Angka banyaknya pada sekarang ini, pada saat sekarang ini, virus-virus dalam agama ini yang mengotori kebersihan agama, kesucian agama. Bedanya agama Islam masih ada yang original, masih ada yang bersih. Ya, dan itu hanya ada pada agama Islam. Pelihara Islam ini dengan menjaga kitab sucinya, tidak tercemar. Jaga Islam dengan hadis-hadis Nabi SAW yang menjaganya. Tidak ada Islam yang original, yang sempurna. Walaupun berusaha orang mengotori dengan berbagai macam bid'ah, berbagai tidak ada yang bersih ini. Nah, apabila engkau melihat seorang yang bermajlis, duduk selalu bersama orang yang engkau ketahui dia kesesatan, dan sungguh banyaknya kesesatan yang dijajakan pada saat ini, pada waktu sekarang ini begitu banyaknya, apalagi dipermudah berbagai macam sarana media sosial, paham-paham takfir, kafirkan kaum muslim, luar kelompoknya ini kesesatan yang dengan mudah mengkafirkan tanpa cross check, ada penerapan paham kerja, penerapan syarat-syarat. Penyakit ini virus takfir, dampak daripada takfir mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Dampaknya adalah menghalalkan memberontak kepada penguasa mereka. Dampaknya adalah menghalalkan harta mereka untuk diambil. Ini dampak daripada virus takfir berbahaya. Apabila engkau melihat seseorang, dia mendekati majlis-majlis orang-orang memiliki pemahaman yang menyimpang ini, fahadirhu wa'arifhu, ingatkan dia, beritahukan dia, nanti kau bahaya. Kau akan menjadi orang-orang yang beragama Islam secara radikal, bagaimana Nabi ajarkan kepadamu yang Islam rahmatan lil alamin. Ingatkan dia. Tentunya sekarang namanya majlis bersama orang ahlul bid'ah itu bukan hanya sekedar bermajlis fisik dengan fisik, berjumpa, tidak. Sekarang yang lebih dahsyat, lebih canggih, ikut dalam grup-grup WhatsApp mereka, ikut dalam FB mereka, ya, ikut dengan kajian-kajian mereka, video-video mereka. Banyak orang-orang yang tergelincir kepada paham-paham yang menyimpang. Dari mana dapatnya? Dari media sosial. Ya, ada seseorang wanita yang bekerja di Korea sana, menerima berbagai macam informasi, akhirnya kenapa takfir pulang ke negeri kita, ya, meledakkan tempat-tempat pemerintah dan semacamnya. Dari mana dapatnya? Media sosial. Ini paham hulu berlebihan, uruf ekstrim dalam agama, mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya. Ada paham yang memudahkan agama itu semua sama. Pemahaman liberal ini juga dahsyat, ini kekufuran, semua agama sama, tak ada beda, semuanya baik menuju kepada satu Tuhan, semuanya akan masuk surga. Ya, semua agama itu sama. Yang paling penting bukanlah akidah, kata mereka. Yang paling penting adalah moral, akhlak. Jika akhlaknya baik, moralnya baik, semua umat agama masuk ke surga. Itu akan menyimpang yang bertentangan dengan Quran. Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi itu mereka bukan kafir, mereka sama seperti kita. Mereka adalah anak cucu daripada Ibrahim, agamanya agama anak cucu Ibrahim. Maka agama kita dan mereka sama-sama. Ini punya pemahaman yang juga menyimpang. Ini namanya paham plural yang menyamakan semua agama baik. Ini juga bahaya, dahsyat. Ya, paham-paham tasawuf yang memutuskan para wali, mendatangi kuburannya, mengambil berkah daripada kuburannya, mengusap-usap kuburannya, menganggap wali-wali yang telah meninggal ini mereka mampu untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ini juga menyimpang. Alangkah banyaknya paham menyimpang.
Maka apabila engkau melihat ada seseorang laki-laki yang bermajlis dengan orang-orang semacam ini, lihat grupnya, grup ke sana, grup takfiriyin, grup sufi yang berzikir kepada Allah dengan berjoget-joget, yang tak sadar diri lagi. Majlis yang kau lihat, majlis orang-orang kecil, jaringan Islam liberal. Kau lihat mereka seperti ini, ingatkan dia, adzir fa'arifu, ya, ingatkan. Beritahu dia, hai fulan, bahaya. Majlismu ini bahaya, ini grupmu ini grup bahaya, temanmu ini teman bahaya, teman chatmu ini bahaya. Kau tersesat dan dahsyat kesesatannya ini lebih parah daripada penularan COVID. Subhanallah, karena COVID ujungnya ada yang dihantam jasmani, ini rohani. Kalau COVID yang dihantamnya adalah raga, ini jiwa. Subhanallah. Ingatkan dia, fa in jalasa ma'ahu ba'da ma 'alima fattaqih. Fattaqih apabila dia masih tetap ngeyel duduk bersama mereka orang-orang semacam ini. Setelah kau ingatkan setelah kau beritahukan, fa in tahibu hawa. Ketahuilah dia ini hakikat bersama dia pengekor hawa nafsu, dia ahlu bidah. Di manusia ada dua, ada orang-orang jahil, tak tahu ini adalah merupakan ahlu bidah, ahlu dhalalah, ahli kesesatan. Orang semacam ini ajarkan dia, pahamkan dia. Mereka harusnya kau jauh, mereka bawa penyakit. Penyakit mereka takfir, penyakit mereka Islam pluralis, penyakit mereka jaringan Islam liberal, penyakit mereka menyamakan semua agama. Ini penyakit mereka beribadah berlebihan kepada Allah secara berlebihan, melebihi apa yang Rasulullah ajarkan. Ajarkan mereka, ini sufi. Ya, ini tasawuf yang nyempal nih, yang menyatakan dirinya telah menyatu dengan Tuhan. Hati-hati, pemahaman bahaya, pemahaman giring kepada kekufuran. Jadi pemahamannya ya khariji, menggiring kau kepada pemahaman khawarij. Pemerintah dan kaum muslimin menggiring agar orang-orang memokak kepada pemerintah. Hati-hati. Kau ingatkan, beritahu. Wajib kita dalam memberikan nasihat, tentunya dengan cara yang bijak dan cara yang hikmah. Engkau salah dalam bermajlis, yang hati itu yang kau duduki itu adalah majlis orang-orang yang timpang, nanti tercemar pemahaman agamamu. Bergurulah ya kepada orang-orang yang mengajarkan engkau pemahaman agama, yang mengajarkan engkau pemahaman agama yang benar, mengikuti pemahaman agama diajarkan nabimu, para sahabat, para tabi'in, dengan dalil-dalilnya. Ini ya kau lakukan, ini kau yakini, ini kau amalkan. Ya. Beritahukan ke mereka, ini orang pertama, dia tak tahu dan banyak orang tak tahu. Lihatlah bagaimana ISIS ketika awal-awal kemunculannya, Masya Allah, mengguncang dunia dan banyak orang tertarik ingin bergabung dengan mereka dengan berbagai macam iming-iming. Ya, Daesh bahasa Arabnya, ISIS bahasa Latinnya. Orang pun tertarik, banyak orang yang ingin merindukan khilafah Islamiyah katanya, berangkat hijrah ke sana, bahkan dia jual harta bendanya, rumah-rumahnya dia jual semua, bahkan pekerjaannya dia tinggalkan. Sebagian mereka ini adalah aparat negara. Subhanallah. Terkena syubhat, akhirnya mereka tinggalkan negeri ini, berangkat ke Turkiya, dari Turkiya berangkat ke Suriah, bergabung sama ISIS. Sampai sana, nyesallah mereka. Apa yang mereka dengar semuanya dusta. Ya, perempuan di sana dilecehkan, dipilih hak mereka, dikawinkan paksa. Allah. Ya, sebagian yang enggak budak, tak langsung ditembak kepalanya. Orang tua mereka kafirkan, mereka bunuh. Ini dampak daripada syubhat. Ketika datang ke negeri kita, mereka dibimbing kembali agar benar cara pandang hidup ini, cara pandang agama. Subhanallah. Barulah diketahui mereka itu terinfeksi virus dari mana? Dari jejaring sosial, dari internet, dari net. Subhanallah. Ini orang-orang yang jahil. Tak tahu, akhirnya mereka nyesal kembali kepada kebenaran. Yang kedua, orang yang diberitahu tak mau tahu, tetap ngeyel. Ya, ini menunjukkan dia telah meresapi, menikmati syubhat tersebut, bid'ah tersebut, hawa nafsu tersebut. Orang semacam ini sudahlah kau pastikan dia sudah terinfeksi. Ya, dan dia tak merasa dirinya sakit. Ini yang paling payah.
Musibahnya orang sakit tak merasa sakit. Kalau orang itu tahu dia sakit, dia tahu mencari sarana penyembuhan, datang ke dokter, berobat, cari herbal. Tahu dia sakit. Masalahnya penyakit syubhat ini, banyak orang tak sadar dia sedang tersakiti. Tentunya bukan syubhatnya, bukan fisik yang dihantam, tapi yang dihantam adalah rohaninya, hatinya, pemahamannya, ideologinya. Ini yang dihantam. Dia tak sadar, dia itu sedang menjurus neraka, dia tak sadar. Dia itu sedang sakit, babak belur dengan penyakit yang namanya syubhat, khurafat, bid'ah, hawa nafsu, dia tak sadar. Ketika kau beritahukan engkau sakit, dia katakan tidak, kami sehat, engkau yang sakit. Ini musibah. Karena itulah dikatakan para ulama, al-bid'atu la yatabu minha, bid'ah itu payah orang taubat daripadanya. Maka untuk orang-orang semacam ini, sudahlah, pastikan dia sudah terjangkit penyakit hawa nafsu ini. Sudahlah, kau jauhi dia. Jangan dekat-dekat dengannya, nanti kau tertular. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam beragama ini kita perlu benar-benar memperhatikan siapa yang menjadi teman kita. Dalam urusan dunia saja kita harus lihat. Jangan bercuri, nanti habis hartamu. Jangan berteman dengan perampok, nanti hartamu bahaya. Ya. Jangan berteman dengan pembunuh dan seterusnya. Jangan berteman dengan penzina, nanti zinahinya keluargamu, istrimu, putrimu. Tahu kita dalam agama pengertian. Kalau kau lihat siapa temanmu bermajlis, Nabi kita yang mulia SAW selalu mengingatkan kita dalam hadis Aisyah, Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu lihatlah bagaimana beragama kekasihnya. Ya, al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum khalil. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang jadi teman dekat kalian. Ya. Maka hati-hatilah, waspadalah. Orang Arab mengatakan as-sahibu sahibun. Sahabat itu akan menyeret, akan menarik. Ya. Fatar mengatakan anil mar'i la tas'al wasal qarinahu fa inna qarina bil muqal yaqtadi. Tentang orang jangan bertanyakan tentang dia kepadanya, tapi tanyakan kepada temannya. Sesungguhnya seseorang itu ada bersama keyakinan, akidah, sifat sahabat. Tak akan mungkinlah seorang pencuri itu bersifat dengan alim, fahil. Nah, jadi ini poin yang 134. Kita gambar poin yang 135. Wa idza sami'ta ar-rajula ta'tihi bil asad wa la yuridu. Jika engkau mendengar ada seorang laki-laki, kau katakan kepadanya, ini hadis Nabi, ini asal para sahabat, ini asal para tabi'in. Kalau itu dia katakan, saya tak mau ini. Yuridu Qur'ana. Saya mau. Jangan bawakan hadis. Hadis itu sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang macam-macam. Oleh karena itu jangan bawakan saya hadis. Saya mau Quran saja. Jika kau lihat ada orang seperti ini, kau bawa kepadanya hadis, asar, dia katakan Quran mana? Aku Quran saja. Wala tashukku annahu rajulun qad ihtawa 'ala zandaqah. Maka tak bagi sesungguhnya laki-laki itu telah terinfeksi virus yang namanya zindiq. Faqum min indi, segera kau bangun tinggalkan dia. Mas sekalian, ada kelompok yang namanya Qur'aniyun. Bahaya. Kalau ada orang semacam ini, faqum min indihi wada'hu. Kau bangun seketika tinggalkan dia. Apa itu Qur'aniyun? Qur'aniyun adalah orang-orang yang mengatakan cukup bagi kami Quran saja. Hasbuna kitabullah. Khawatir, kata Umar, nanti akan datang satu zaman, satu kaum orang-orang yang mereka itu dengan santainya, nyamannya, tentramnya, bersandar di atas dipannya, meremehkan perkara sunnah. Dia mengatakan, kalaulah ada dalam Quran, itu yang kami ikuti. Yang halal dalam Quran kami halalkan. Yang haram dalam Quran kami halalkan. Hanya saja. Ketahuilah, kata Umar, sesungguhnya telah turun kepada Nabi bersama Quran sunnah. Ketahuilah telah turun dalam Quran rajam. Nabi merajam, para sahabat merajam. Jangan sampai setelah ini nanti ada orang mengatakan rajam tak ada dalam Quran sehingga mereka tidak melaksanakan rajam. Umat yang kaum akan muncul namanya Qur'aniyun. Mereka tidak menerima hadis. Ini adalah kelompok orang-orang zindiq yang menyimpang dalam agama, yang merusak, yang lebih dahsyat daripada kaum munafikin. Ya.
Mereka masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Pahamilah mereka, berhati-hatilah dengan mereka. Subhanallah. Berkata Rasulullah SAW, "Ayushikur rajulu muttaki'an ala arikati," akan datang masanya seseorang bersandar di atas depannya, hadisi, dia akan berkata-kata, "Fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah." Kalau ada orang yang mengajak dia untuk mengamalkan sunnah, dia mengatakan, antara aku dan kalian hanya ada kitab Allah. Ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu. Jika dalam Quran ada yang namanya halal, kami halalkan. Wa ma wajadna fihi min haramin haramna. Jika ada yang haram dalam Quran, kami haramkan. Hanya itu saja. Ala wa inna ma harrama Rasulullah fahuwa mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah apa yang diharamkan Rasulullah itu sama dengan apa yang diharamkan Allah SWT. Dalam Quran tak ada haramnya memakan kedai. Sementara dalam sunnah Rasulullah ada. Ya. Dalam Quran tak ada sama sekali pengharaman nikah, kawin kopla. Dalam sunnah ada. Jika kau mengatakan cukup bagi Quran, binasalah engkau dalam beragama. Karena engkau tak mungkin mengamalkan apapun ajaran Islam tanpa dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ala inni utitul Qur'an wa mithluhu ma'ahu, ketahuilah punya itu diberikan Allah Quran dan yang sepertinya bersama. Maksudnya apa? Sunnah. Bagaimana kau dapat mengerjakan hal itu tanpa dengan sunnah? Kalau imam tak terhadap Quran, tak ada diberitahukan tentang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, 4, 3, 2, tak ada. Dan mana kau dapat kalau bukan dari sunnah? Maka orang yang mengatakan hudan tak perlu sunnah Quran saja, ini orang zindiq. Nah, bahaya. Apabila Quran ditolak, sunnah ditolak, apalagi jadikan pegang agama ini. Ini kalau Quran itu bahaya. Mereka tolak sunnah. Dalam tolak sunnah itu ketika ada yang menolak semua hadis. Ini paling fatal. Semua hadis hanya mau Quran. Ada yang memilah-milah dan ini pun tersesat. Mereka mengatakan kami hanya beri hadis dalam bab akidah, hadis-hadis tawatir itu sesat. Kata mereka dalam bab akidah tak bisa hadis ahad. 1, 2 perawinya, 3 enggak harus mutawatir. Nah, perkara yang sifatnya perkara yang qat'i, tak bisa dengan hadis ahad yang hanya memberikan faedah ilmu dhabiyyah, ilmu yang terangkat, tak pasti akidah harus hadis yang mutawatir. Ini sesat, menyesatkan. Hadis ahad jika jalurnya benar, perawinya semuanya sifat, udul, terpercaya, menyambung, tak ada padanya illat, cacat, suzud, penyimpangan, hadis ini meskipun ahad dalam bab akidah wajib diterima. Dan Nabi yang mulia SAW tak pernah membeda-bedakan dalam bab akidah ini harus dengan mutawatir ataupun ahad. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengutus para utusannya ke negeri-negeri ajam berdakwah, ke negeri Romaia, ke negeri Persia, ke negeri Mesir. Nabi mengutus 1 orang pembawa surat Nabi. Ini ahad 1 orang. Nabi tak suruh orang berbondong-bondong, beramai-ramai datang ke depan raja menyampaikan sampai jumlahnya banyak baru dikatakan tidak. Ini bab akidah nih. Dalam surat tersebut Rasulullah menyeru mereka kepada akidah Islam. Bagaimana kau katakan dalam bab akidah kita tak menerima kecuali hadis yang mutawatir? Ini kelompok yang menyimpang, yang menolak sebagian dari hadis-hadis Nabi dalam bab akidah. Yang intinya semua mereka menyimpang daripada kebenaran. Semua hadis-hadis Nabi jika dia sahih, baik dia ahad, jenisnya masyhur, gharib, aziz, semuanya kita terima. Dan kita amalkan, dijadikan sebagai hujjah, landasan dalam beragama. Tidak bisa hanya Quran belaka. Subhanallah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ada banyak 136. Setelah dia menyebutkan kepada kita, jangan sampai kau duduk berkumpul dengan ahli bid'ah. Kalau ada orang kau lihat, ingatkan dia, tahukan. Dia waspada. Bila kita tak mau menerima apa yang kau katakan, maka jauhlah dia. Maka pada poin yang 136 ini, Al-Imam Al-Barbahari menjelaskan kepada kita kelompok-kelompok yang nyempang, yang mereka bawa penyakit dalam Islam yang harus dijauhi, yang dahsyat penyakitnya, akan mematikan agama, membinasakan umat beragama, muslimin. Berkata Al-Barbahari rahimahullah,
Wa'lam annal ahwa'a kullaha radiyatun, ketahuilah dalam macam bid'ah hawa nafsu itu semuanya adalah perkara rendah. Tad'u kulluha ila sayyib, yang semua daripada perkara-perkara menyimpang ini, perkara-perkara hawa nafsu dan bid'ah ini ujungnya adalah mengajak memberontak dengan pedang. Subhanallah. Ya. Jadi harus dipahami, seluruh ahli bid'ah ujungnya menghalalkan darah, itu ujungnya. Ya. Oleh karena itulah tak salah ketika ya mereka mengatakan semua ahli bid'ah itu khawarij, tak salah. Walaupun berbeda-beda penyimpangan mereka, tapi mereka sama dengan khawarij dalam satu bab. Mereka menghalalkan darah untuk ditumpahkan. Darah siapa? Darah orang-orang di luar mereka. Ini ujung pada semua bid'ah. Ujungnya mereka boleh memerangi orang-orang yang tak sepaham dengan mereka, menghalalkan darah orang tak sepaham dengan mereka, membunuh orang-orang yang tak seakidah dengan mereka. Ini yang paling berbahaya. Kata beliau, kulluha tad'u kulluha ila saif. Semua mereka ujungnya menyuruh mengajak kepada menulis pedang. Ujung daripada semua ahli bidah, apapun dia, pemahaman yang menyimpang sekarang ini, ujungnya adalah kalau cara tidak memberontak, memerangi kaum muslimin di luar kelompok mereka. Ini ujungnya. Wa ardaha wa akfaruha, yang sesat di antara ini hawa, paling rendah, yang paling kecil ar-rawafidah, yang paling kecil. Ar-rawafid jam' ar-rafidah. Ar-rawafid mereka lah orang yang menolak, ya, ar-rawafid yang menolak Abu Bakar dan Umar serta Utsman, bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Utsman, bahkan mengatakan mereka perampok yang merampok kekuasaan daripada Ali. Dan itulah mereka disebut dengan nama Rafidiyun. Arti Rafidiyun, orang yang menolak. Menolak siapa? Dia khalifah. Hanya sekedar menolak, bahkan mengkafirkannya. Nah itulah mereka disebut dengan nama Rafidi. Kelompoknya namanya Rafidah, jamaknya Rawafid. Penolak yang menolak dan khalifah yang sah dari ijma' Abu Bakar, Umar. Dan mengatakan mereka disebut Rafidiyun, Rafidah, karena mereka menolak Zaid bin Ali. Nanti di Yaman sana ada Syiah bernama Syiah Zaidiyah. Zaidiyah ini pengikut Zaid bin Ali, cucunya Husain. Ya. Pihak mereka ini, Syiah namanya, walaupun mereka itu Syiah, walaupun mereka itu sesat, menyimpang, tapi mereka tidak kafirkan Abu Bakar dan Umar. Maka orang-orang pengikut daripada Zaid ini meminta kepada Zaid agar mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Mereka datang kepada Zaid memaksa agar Zaid Ali bin Husain mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Maka berkata Zaid, Yahuda wazira jaddi. Kedua orang yang tersebut itu Abu Bakar dan Umar, kedua-duanya merupakan wazira, menteri bagi kakekku Rasulullah. Apa dia kakekku Rasulullah? Karena dia tak mau mengikuti mereka, akhirnya mereka menolak Zaid bin Ali. Mereka membuat kelompok sendiri, berpisahlah kepada kelompok Zaid bin Ali. Kelompok Zaid bin Ali disebut dengan nama Zaidiyah, mereka disebut dengan nama Rafidah karena mereka menolak kepemimpinan Zaid bin Ali, karena Zaid tidak mau mengikuti mereka, mengkafirkan Abu Bakar. Ini yang paling dahsyat penyimpangannya. Ya, sehingga mereka dikatakan Syi'i, seolah-olah dunia Islam itu dibagi dua saja, Sunni dan Syi'i. Karena jauhnya orang-orang Rafidah daripada sunnah, mereka disebut Syi'i, yang dalam beragama mereka menjual Ahlul Bait, kecintaan kepada Ahlul Bait. Mereka dizalimi, mereka dikhianati, mereka lah orang-orang yang maksum, mereka harus diikuti. Inilah yang mereka anggap. Di sisi lain ada namanya Sunni. Sunni adalah mereka yang
tidak mengkafirkan para sahabat. Hakikatnya dalam Sunni ini sendiri, di sana ada paham Farid, di sana ada paham macam-macam, Mu'tazilah, tapi dimasukkan ke dalam Sunni, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, dimasukkan ke dalam Sunni. Padahal, subhanallah, ya, masih bercampur baur di Sunni ini berbagai macam kelompok penyempal. Tapi karena penyempalan Syiah itu begitu dahsyat, sehingga seolah-olah kedua ada namanya Syi'i dan namanya Sunni. Padahal dalam Sunni ini sendiri ada berbagai macam juga penyimpangan-penyimpangan. Dalam Sunni inilah masuk dalamnya tasawuf, sufi, ya, khariji, khawarij. Dalam sini masuk Mu'tazili dan semacamnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada paham kita. Maka kata beliau, ya, wa ardaha wa akfaruha, yang paling rendah, yang paling keji, yang paling kufur. Akidahnya bahaya, karena orang kafir berbahaya, kufur. Mengatakan kurang, salah alamat, sampaikan wahyu seharusnya kepada Ali, mengatakan para imam maksud, tak pernah lupa, tak pernah salah, para imam ikut serta dalam alam semesta ini. Ini paham wafid. Setelah itu, wal mu'tazilatu. Ya. Al-Mu'tazilah ada kelompok nyempal. Mereka lah yang mendahulukan logika daripada wahyu. Jika ada yang bertentangan dengan logika mereka, mereka akan tolak. Mu'tazilah ini berkembang subur di era dinasti Bani Abbas pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Jika Al-Ma'mun suruh terjemahkan buku-buku dalam bahasa Arab, buku-buku falsafah diterjemahkan, mulailah rusak akidah kaum muslimin. Bersaranglah dalam istana pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah kelompok yang menyimpang dalam bab asma wa sifat. Mereka menyimpang. Ya, dalam bab keyakinan mereka menyimpang. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'anu kalamullah makhluk, perkataan Allah yang dia makhluk. Orang Mu'tazilah. Bahkan gara-gara perkataan ini yang mereka paksakan sebagai ulama Ahlussunnah mereka bunuh. Di antaranya mereka bunuh adalah Ahmad bin Nasr, ya, Ibnu yang mereka bunuh gara-gara mengatakan Al-Qur'an kalam Allah, ghairu makhluk. Kelompok Mu'tazilah, ya, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala layak memiliki sifat. Semua nama-nama Allah itu tidak ada padanya kandungan sifat. Mengatakan Allah memiliki sifat berarti telah menyatakan Allah dengan makhluk yang sifatnya adalah baharu hawadits, sementara Allah, ya, mustahil minal hawadits, mustahil sama dengan namanya makhluk. Karena itulah mereka menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini paham Mu'tazilah. Ciri-ciri beragamanya adalah akal di atas, wahyu di bawah. Jika wahyu tak sesuai akal, maka seketika wahyunya harus, ya, disingkirkan. Ya, harus dihentikan dengan cara takwil yang batil. Mu'tazilah. Wa akfaruha ar-rawafid, yang paling kufur adalah ar-rawafid, jamak daripada rafidah, wal mu'tazilah, kaum mu'tazilah. Mu'tazilah ini berasal daripada pemahaman radikal salah seorang murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil. Wasil bin Atha adalah murid cerdas, berguru bersama Al-Hasan Basri, seorang sayyid tabi'in. Namun dia tak sepaham dengan gurunya ini dalam bab orang yang berbuat maksiat. Gurunya mengatakan orang berbuat maksiat masih dikatakan muslim, mukmin, tapi naqis iman, dia tak setuju. Dia katakan mana lagi dia seorang mukmin muslim kalau berbuat maksiat. Ya, dia tak setuju. Dia katakan ini orang bukan lagi mukmin, tapi dia juga belum menjadi orang kafir, bukan kafir, bukan mukmin, bukan kafir. Jadi bagaimana? Manzilatun yang ada di antara kekufuran dan subah. Tak setuju dengan gurunya, ini dia pun tak lagi datang di majelis tasawuf. Dia menyendiri, dia buat sendiri halaqah, dia buat sendiri majlis. Ketika itu kata Hasan Basri, i'tazala ata'an, i'tazala Wasil anha.
Si Wasil bin Atha telah berpisah sendiri daripada kami. Sejak itulah mereka disebut nama Mu'tazilah. Ya, mereka punya konsep-konsep yang nampaknya indah, kata mereka. Konsep pertama tauhid. Padahal di balik tauhid ini mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mereka punya konsep indah namanya amar ma'ruf nahi munkar. Padahal di balik amar ma'ruf nahi munkar ini mereka menghalalkan kontak kepada penguasa, mereka anggap zalim. Subhanallah. Ya. Banyak konsep-konsep mereka, ada 5 konsep yang tampaknya indah tapi belakangnya racun. Ini Mu'tazilah. Bahaya. Kemudian wal Jahmiyah itu setelahnya kelompok Jahmiyah. Ya. Jahmiyah adalah nisbat kepada Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini adalah orang yang menyimpang dalam bab asma wa sifat. Yang mana Jahmiyah ini menolak segala macam nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah tak layak punya nama, tak layak punya sifat, karena nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah ini jika kita tetapkan, kita akan menyamakan Allah dengan makhluk. Menyimpanglah kelompok Jahmiyah ini. Jahmiyah. Bahkan sebagian ulama mengkafirkan Jahmiyah ini sebagai orang kafir atau Khawarij. Kalau Mu'tazilah menafikan semua sifat-sifat Allah, mereka menafikan, menolak nama-nama Allah dan sifat Allah. Lebih dahsyat lagi penyimpangnya kelompok namanya Jahmiyah. Fa innahum yuriduna an-nasa 'ala at-ta'til waz-zandaqah. Sesungguhnya kelompok-kelompok yang disebutkan ini Ar-Rawafid, Mu'tazilah, Jahmiyah menginginkan manusia kaum muslimin agar mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak ayat Allah, menolak hadis-hadis Rasulullah yang menggiring manusia kepada kezindikan, kemunafikan, perusak agama. Subhanallah. Poin yang ke-137 berkata Al-Barbahari, wa'alam annahu man tatawala ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'alam annahu innama arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa qad adzafu fi qabri. Ketahuilah pada poin 137. Barang siapa yang berani mencaci maki salah seorang daripada sahabat Nabi SAW, ketahuilah hakikatnya ujungnya dia mencaci maki Nabi. Target ujungnya adalah Nabi yang diinginkan. Waqad adzahu fi qabrih, dan sungguh dia tersakiti Nabi SAW dalam kuburnya. Sesungguhnya orang-orang yang mencela para sahabat, hakikatnya bukan sahabat yang mereka tuju, tapi sunnah Nabi SAW. Orang-orang Syiah, Rawafid, dan musuh-musuh Islam melihat Quran tidak akan mungkin dirubah karena Allah menjaga Quran. Ya. Sementara hadis-hadis ini ya juga adalah merupakan syarat jelas Quran. Karena Quran tak akan mungkin dapat dirubah. Karena dia bisa menjaga pelihara, mereka giring orang agar tak percaya dengan hadis Nabi. Ketika hadis Nabi semua ditolak, maka bagaimana orang dapat mengamalkan Quran tanpa hadis? Akhirnya sesat manusia. Bagaimana cara menolak hadis? Mereka tidak langsung menolak hadis, tapi mereka bekerja siang malam membangun keyakinan sahabat-sahabat Nabi itu fasik, sahabat-sahabat Nabi itu bermasalah, mereka kafir, mereka perampok daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat Nabi tercela, ya, mereka dipaksa kekuasaan daripada Bait. Tujuannya agar orang-orang ya tidak menerima para sahabat-sahabat Nabi. Kalau satu sahabat Nabi dicela, tak terima. Contohnya Abu Hurairah. Orang-orang katakan Abu Hurairah itu berdusta. Gimana Abu Hurairah mungkin masuk Islam? Ya begitu menaklukkan kota Makkah, setelah itu menjadi orang yang paling banyak riwayatnya, menunjukkan Abu Hurairah berdusta. Kata mereka, orientalis. Abu Hurairah banyak hadis karena dia mengumpulkan dari para sahabat-sahabat yang diriwayatkan langsung ke Rasulullah tanpa menyebutkan sahabat yang dia dengar. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, Abu Hurairah satu orang saja jika kita tolak hadis Abu Hurairah, beberapa ribu hadis Rasul harus buang. Subhanallah. Cuma satu Abu Hurairah yang kata mereka pembual, orang-orang hadis mengatakan Abu Hurairah pembual. Mau film itu satu Abu Hurairah saja. Gimana jika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha banyak berpuluh hadis tentang Nabi ketika di rumahnya dengan keluarganya, bagaimana tata cara Nabi dalam mandi jinabah dan semacamnya. Satu orang Ibunda Aisyah yang kita ingkari misalnya.
dicela kata mereka, dia bersikap ya dan billah, ya fasik. Kalau satu semata misal ibunda kita ini ditolak, beberapa ratusan kali harus buang. Kalau semua sahabat ditolak, sebagaimana kata orang-orang Rafidah, sahabat diterima hanya berapa orang? Salman Al-Farisi, Abu Dhar, itu yang diterima. Ya, siapa lagi? Hasan, Husain, Ali, Fatimah, hanya segelintir daripada manusia yang diterima daripada sahabat, maka haruslah runtuhlah bangun Islam. Berarti kita harus tolak 99% hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana mau mengamalkan Islam? Karena itulah kata beliau, yang mencela sahabat bukan sahabat targetnya, tapi Nabi targetnya. Targetnya adalah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kata beliau, fa'alam annahu innama arada Muhammad, dan ketahuilah yang dia inginkan sebenarnya Muhammad. Dan sesungguhnya dia telah menyakiti Muhammad di kuburnya. Karena Nabi yang melarang orang mencela sahabat-sahabatnya, la tasubbu ashabi, jangan cela sahabat-sahabatku. Innakum law anfaqtum mithla uhudin dhahaban ma wasaltum ila ahadihim wala nasif. Kalau akan berinfak satu gunung Uhud emas, tak akan mungkin dapat mengalahkan infak mereka yang diinfakkan dengan satu bentangan tangan atau setengahnya saja. Subhanallah. Ya. Maka inilah target mereka, kita harus pahami. Kita ahlu sunnah meyakini sahabat tak maksum. Sahabat itu ada yang berdosa, masalah, tapi kita meyakini semua mereka Allah SWT secara beragama mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Bagi mereka beristihad, ada yang benar, ada yang salah, maka tak boleh lisan kita mencela para sahabat. Ridwanullah al-juma'in. Tanda-tanda orang yang lurus akidahnya, lurus agamanya adalah ketika mereka tidak pernah mencela sahabat. Bukan sahabat disebut, dikatakan radhiyallahu anhu. Itulah bagaimana Syiah ketika Abu Bakar dan Umar disebut, mereka menimpa serata semuanya dengan berbagai macam celaan, ungkapan, nama Quraisy, nama Quraisy. Ini dua berharap Quraisy kata mereka. Bakar dan Umar, subhanallah. Ya, bahkan mereka begitu mengagungkan pembunuh Umar, bunuh Majusi. Ya. Sehingga mereka berdoa, oh ya Allah, uhsyurna ma'abduh, ya Tuhan, akhirkan kami, kirim kami bersama Abu Lu'lu'ah, yang mereka gelar dengan nama Abu Tuja, bapak pemberani. Ini orang Majusi yang mereka kultus, kuburannya dikultuskan. Ini pembunuh Umar bin Khattab. Mereka mengatakan kalau memang surga itu di sana ada Umar, kami tak mau surga di sana ada Umar. Subhanallah. Bencinya dia kepada Umar bin Khattab karena Umar yang menghabiskan dinasti ya Persia, yang dari sana punya orang-orang yang besar. Mereka mengucapkan pemahaman Islam, pemahaman agama Persia lama. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bahasa kita pada hari ini. Ya, poin ke-37 bahasa ini. Insyaallah ya saat datang kita akan lanjutkan pada pembahasan kapan taala Allah sallallahu alaihi wasallam berikan kita kita ya Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat baik itu WhatsApp maupun SMS di nomor 0811 900 7913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari beberapa pemirsa. Pertanyaan pertama yang dari seorang penanya, Ustaz, dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat bagaimana mensikapi dan menasihati orang-orang yang masih beranggapan bahwa wabah COVID-19 ini terjadi karena konspirasi, bukan karena memang terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat Ustaz tentang hal ini karena banyak di media-media sosial terpampang, Ustaz. Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Ba'du, bagaimana menyikapi orang-orang yang menyebarkan berita-berita ya agar orang tak mempercayai apa yang namanya COVID ini, teori konspirasi. Tentunya orang-orang semacam ini, ya, orang-orang yang tak melihat realita, fakta, logika, tak berbicara sesuai dengan fakta, logika. Ya, mungkin memang dia belum terkena COVID, tapi orang yang terkena COVID, ya adalah bagaimana rumah sakit sekarang penuh. Ya, dikatakan COVID tak ada, akhirnya dia mempermudah, menyebarkan berita-berita, jangan diyakini ini semua, silakan, tak ada masalah. Ya, ini COVID hanya teori konspirasi, cari keuntungan. Macam-macam mereka katakan, semuanya di-COVID-kan. Perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya mereka tidak berbicara sesuai dengan fakta, realita, logika, ilmiah. Ya, ini berbahaya. Mereka orang jahil. Lihat bagaimana sekarang oksigen kurang. Subhanallah, kesulitan oksigen karena banyaknya pasien. Rumah sakit itu dengan orang-orang terkena COVID masih dikatakan ini konspirasi. Ini hanyalah buatan politis yang sifatnya politis. Muatan politis, tak ada padanya muatan politis. Ini wabah dunia. Wah, ini mengatakan ini menguntungkan negara-negara tertentu, mereka penghasil vaksin segala macam. Bukan mereka. Ini mengubah macam-macam, ini semuanya adalah orang-orang bicara yang tanpa realita, tanpa fakta. Dia belum kena, nanti dia akan kena, baru dia sadar. Oh, itu memang ada. Subhanallah. Dan sekarang, Masya Allah, tertular gara-gara pemahaman-pemahaman menyempal ini yang disebarkan, ini hoax saat COVID. Akhirnya orang memberubah, ya, tak jaga protokol kesehatan, tak memakai masker, mereka bercampur baur, keramaian, ini semuanya ayat. Ya, menyesatkan walaupun menyesatkan dalam perkara-perkara dunia tentunya. Ya, ini bahaya. Maka hendaklah dipastikan bahwa ini COVID memang bukan main-main, ada realita. Akan pikir akan demikian, macam-macam mereka sebarkan. Kenapa COVID itu matinya selalu di rumah sakit? Ada yang mati di rumah, kenapa tak di jalan? Mungkin belum. Kalau dia ganas, mengapa di pasar tak ada mati gara-gara COVID? Semuanya bersama rumah sakit. Kenapa? Ini orang-orang bodoh. Cara demikian, banyak orang yang ketika rumah sakit penuh dibawa ke rumah, beroksigen, akhirnya meninggal, wafat di rumah banyak. Ya, oleh karena itu takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam waspada dan kita hoax semacam ini, dan dalam berita mengikuti perkara ini banyak ahli-ahli wabah yang lebih tahu daripada kita, dokter-dokter. Ya, bagaimana kita menerima perkataan orang-orang satu dua orang, subhanallah, mendengar perkataan dunia tentang adanya COVID ini, Allah yang sudah dapat kita katakan ini merupakan ainul yakin dan hakul yakin adanya dia. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakum khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari penanya. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang bertanya secara langsung. Kami persilakan di nomor 0811 900 7912. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya di luar tema. Jika mentalkin mayit setelah dikuburkan, apakah hal itu ada dasarnya dari sunnah Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ulang lagi, afwan. Apakah mentalkinkan mayit Ustaz setelah dikuburkan itu apakah ada landasan dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, afwan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ba'du. Apa itu arti mentalkinkan? Mentalkinkan adalah ya mengajak seseorang untuk mengulangi apa yang dikatakan, itu namanya talqin. Dan dalam agama kita ini dianjurkan untuk mentalqinkan orang yang akan meninggal. Nabi yang mulia SAW berkata, laqinu mautakum la ilaha illallah.
talqinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Kata mautakum bukan orang yang telah mati tapi yang akan meninggal. Kenapa demikian ditafsirkan? Kita terjemahkan karena prakteknya Nabi seperti itu. Nabi tidak pernah mentalqinkan orang yang telah meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi Nabi berusaha mentalqinkan orang yang mau meninggal kalimat la ilaha illallah. Datang Nabi kepada seorang laki-laki Yahudi yang terkadang membantunya dalam keadaan sakit sekarat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, "Qul la ilaha illallah," katakan la ilaha illallah. Pemuda ini memandang kepada ayahnya. Ayahnya berkata, "Ati Abul Qasim, patuhilah Abul Qasim." Akhirnya dia pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia wafat. Ini menunjukkan talqin tersebut ketika mau meninggal. Ini praktik Nabi SAW. Ketika pamannya akan meninggal Abu Talib, Nabi mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka bi'indallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat yang aku akan jadikan sebagai hujjah nanti untuk memberi syafaat di sisi Allah. Ya, jadi arti mautakum bukan orang telah mati, orang yang akan mati. Karena Nabi mengatakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah." Barang siapa yang ujung ucapan dalam hidupnya la ilaha illallah akan masuk surga. Inilah talqin. Ya, bukan setelah mati. Adapun orang-orang yang mentalqinkan jenazah setelah mati tidak memiliki landasan dasar dalil daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak diamalkan Nabi. Tidak ada sahabat yang mati ditalqinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan bahkan juga tidak kita ketahui ada sahabat-sahabat yang meninggal dunia, para sahabat mentalqinkannya. Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Utsman meninggal, Ali meninggal. Mana yang mereka mentalqinkan para sahabat? Para imam empat meninggal, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Syafi'i. Mana riwayatnya mereka menyuruh untuk mentalqinkan atau mereka ditalqinkan setelah matinya? Tidak ada. Pada karena itu kita katakan apa yang tak diamalkan orang terdahulu daripada salafus salih ini tak diamalkan Nabi, sahabat, tabi'in, imam yang empat, maka jangan kau amalkan karena itu adalah merupakan perkara yang bukan bagian daripada agama. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, mudah-mudahan bisa dipahami dari penanya. Kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz di pagi hari ini karena terbatasan waktu dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini pemerintah telah menerapkan PPKM darurat bagi wilayah Jawa dan Bali Ustaz. Di wilayah kami ada masjid yang masih buka dan ada yang sudah tertutup sementara dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli Ustaz. Bagaimana sikap kita Ustaz terkait ibadah sholat 5 waktu dan sholat Jumat Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ba'du. Allah Jalla wa'ala yang menyebutkan dalam kitab suci kita, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul dan para penguasa kalian. Jika penguasa kita, pemerintah daerah, pemerintah setempat melihat kondisi sangat darurat, ya lonjakan wabah COVID begitu dahsyat, zonanya sudah menjadi hitam, mereka mengatakan masjid-masjid ditutup sementara, patuhi mereka. Mereka mengatakan tutup masjid untuk sholat jamaah, tutup masjid untuk Jumat, tutup lapangan-lapangan untuk sholat Id misalnya, patuhi mereka. Tak bisa kita melawan, tak bisa kita menentang. Dan mereka melakukan hal ini untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan agama kita. Jikalau masjid saja yang kita dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi laki-laki sana, menjadi tak wajib jamaah gara-gara hujan turun. Tak wajib jamaah di masjid. Bahkan Jumat pun tak wajib di masjid. Tak diperintahkan kita untuk ke masjid ketika ada hujan turun. Bahkan Rasul perintahkan sahabat untuk mengerjakan sallu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian. Ini hujan, bencana hujan. Bagaimana dengan bencana COVID, bencana virus yang begitu dahsyat, merajalela? Kalau mereka katakan sekarang semuanya kita berhenti aktivitas di luar rumah, semua kembali ke rumah, sabar, ikuti mereka. Ya, jangan tentang mereka, ini untuk kemaslahatan kita bersama. Patuhi mereka. Tak bisa kau Jumat, kau bisa kerjakan zuhur di rumahmu, tidak ada masalah. Ya Allah permudah dalam perkara ini karena semua sifatnya berat dan bukan apa-apanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz, dan itu sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan barangkali ada ikhtitam dari Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Fadhol Ustaz.
Ya, terakhir para pemirsa sekalian, ingatkan kepada para pemirsa sekalian, para pendengar, senantiasa waspada, menjaga kesehatan dan kebersihan tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Ini semua harus kita mengikuti saran-saran pemerintah kita untuk menciptakan keadaan lebih baik dalam masa ini. Dan yang kedua, tidak kita juga perhatikan lebih penting pada pertama tentang agama, tentang akidah, cara penyimpangan, bid'ah. Maka hendaklah kita waspada dengan orang-orang yang menyebarkan bid'ah, menyebarkan syubhat dengan yang menyimpang. Kalau Anda tersesat, kita akan membuat Anda mati agama Anda, mati hati Anda. Bagaimana kita harus menjaga kesehatan, menghindari COVID, dan kita juga menjaga protokol kesehatan beragama dengan menjauhi orang-orang yang menggiring manusia kepada bid'ah, khurafat, kesyirikan, dan semacamnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Pada Ustaz Fairuz Ahmad Ridwan LCMA hafizahullah taala yang tadi telah memberikan nasihat berharga kepada kita semua dari pembahasan kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Ar-Barbahari rahimahullahu taala. Maka kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan atas keluangan waktu beliau untuk memberikan faedah-faedah ilmu kepada kita. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang telah menyimak tayangan ini dan mengirimkan beberapa pertanyaan. Dari sekian pertanyaan ada beberapa hal yang tidak kami bacakan karena memang keterbatasan waktu kita. Sebelum kami tutup, kami informasikan insyaallah ta'ala untuk agenda kajian secara langsung insyaallah pada hari Selasa. Kami informasikan akan diisi oleh Ustaz Abu Islama Imanuddin hafizahullah ta'ala pada pukul 6. Kemudian pada pukul 9 akan diisi oleh Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullahu ta'ala. Kemudian sebelum kami tutupkan lagi, kami ingatkan kepada seluruh pemirsa untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dan juga setelah itu tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini, dan bagi para pemirsa kaum muslimin yang sedang mengalami musibah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan mengangkat penyakitnya, dan semoga menjadi kafarat bagi yang dideritanya. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas mohon pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.